Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Aditya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Fakultas Teknologi Informasi dengan NPM 24100100069. Jadi saya ini ingin membuat video tutorial cara menginstal JRE, JDK, dan NetBeans untuk membuat aplikasi Java tentunya ya. Nah, jadi pertama-tama hal yang harus dilakukan itu adalah menginstal NetBeans. Caranya adalah dengan mengunjungi website ini ya. Jadi kalian bisa mengetik di browser kalian masing-masing di situ www.codelarity.com/netbeans seperti itu ya. Nah, hingga kalian sampai pada halaman ini dan kalian tinggal pilih mau install NetBeans versi berapa. Maksudnya mau install NetBeans di mana juga. Jadi kalau kalian mau install NetBeans di Windows, maka pilih yang Windows. Kalau mau yang di macOS, macOS, dan kalau mau yang di Linux, maka pilih yang Linux. Karena di sini saya menggunakan Windows dan saya yakin kebanyakan yang nonton video ini juga menggunakan Windows, maka dari itu kita install yang versi Windows. Nah, di sini kita akan klik tombol ini untuk menginstal NetBeans yang versi Windows. Nah, tapi karena saya sudah punya aplikasi NetBeans di Windows-nya, saya tidak perlu lagi untuk menginstal kembali aplikasi tersebut. Saya akan langsung saja klik kanan atau mungkin klik dua kali pada aplikasi installer NetBeans-nya ini untuk menginstalnya seperti itu ya. Jadi klik kiri maksud saya, klik kiri dua kali atau mungkin klik kanan lalu open bisa juga. Nah, lalu jika ada muncul semacam pop-up user account control yang biasanya berasal dari Windows Defender, maka kalian klik yes saja. Nah, tunggu sebentar lalu nah, jika setelah kalian menunggu maka akan muncul sebuah pop-up yang meminta kita untuk menentukan direktori atau lokasi di mana kita ingin menyimpan NetBeans kita ya. Jadi di sini saya biarkan saja default, simpannya di local disk C saja, local disk C, folder program files, dan di dalam folder apache NetBeans. Di sini kita tekan next. Lalu di sini karena saya tidak ingin karena saya tidak ingin membuat ikon aplikasi NetBeans ini di desktop saya, jadi saya tidak centang ini ya. Tapi kalau kalian ingin kalau kalian ingin menambahkan aplikasi NetBeans kalian di desktop maka centang saja. Nah, berhubung karena saya tidak, jadi saya tidak centangnya. Nah, lalu saya itu next, lalu install, lalu tunggu sampai instalasi selesai seperti itu ya. Nah, jadi selagi menunggu instalasi selesai, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang apa itu JDK dan JRE. Jadi JDK itu adalah aplikasi untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Java, sedangkan JRE itu untuk menjalankan aplikasi Java-nya. Jadi jika kalian tidak punya JDK, maka kalian tidak bisa membuat aplikasi Java. Tapi jika kalian tidak punya JRE, kalian mungkin tetap bisa membuat aplikasi Java, tapi kalian tidak bisa menjalankan aplikasi tersebut. Jadi hanya stop sampai proses eh, compile, yang mana itu adalah suatu proses di mana kode kita itu diubah menjadi bahasa mesin agar bisa dieksekusi oleh komputer kita tentunya. Seperti itu. Nah, jadi simpelnya JDK itu untuk membuat aplikasi Java, JRE itu untuk menjalankan aplikasi Java yang sudah dikompil tadi itu menggunakan JDK. Nah, seperti itu. Dua file ini itu saling berhubungan ya. Jadi ketika Anda menginstal JRE, maka pastikan juga menginstal JDK dan sebaliknya karena itu saling berhubungan ya. Nah, lalu apa itu NetBeans? NetBeans itu adalah aplikasi untuk mengembangkan untuk menulis kode Java seperti itu. Jadi di dalam NetBeans ini selain selain bisa digunakan untuk menulis kode Java, NetBeans ini juga bisa digunakan untuk menginstal JDK dan JRE sekaligus di dalamnya. Jadi ketika kita menginstal NetBeans itu sudah sekaligus menginstal JDK dan JRE di dalam aplikasi NetBeans tersebut. Jadi semisal kita nanti membuat program Java di NetBeans, kita bisa mengcompile-nya menggunakan JDK yang sudah terinstall di dalamnya dan menjalankan program yang sudah dikompil itu secara otomatis menggunakan JRE. Jadi ini keuntungannya karena kita bisa langsung menjalankan program yang sudah di-compile secara otomatis. Jadi kita tidak perlu compile dulu projectnya, baru setelah itu kita jalankan lagi hasil compiler itu tidak perlu. Itu sudah dilakukan oleh NetBeans secara otomatis ya menggunakan tools JDK dan JRE yang sudah terinstall di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini kita tunggu dulu ya sampai prosesnya selesai, proses instalasinya selesai seperti itu. Cukup lama ya proses instalasinya dan kita sabar saja. Nah, ini sudah selesai ya. Ternyata tidak selama itu. Nah, ini adalah proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya hapus saja agar kita mulai dari awal ya. Di sini saya hapus saja agar kita mulai dari awal seperti itu. Nah, saya hapus project saya sebelumnya agar kita sama-sama mulai dari awal. Nah, jadi clean dari awal, benar-benar kosong ya. Nah, jadi harusnya tampilan saya dan tampilan Anda itu akan sama seperti ini ketika kita sama-sama menggunakan aplikasi NetBeans IDE versi 29. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat project. Nah, jadi di sini kalian bisa klik tab file, lalu setelah itu tekan new project seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat project dengan kategori Java with an, lalu Java application dan next. Lalu masukkan nama projectnya. Misalnya di sini kita ingin membuat nama project print data diri seperti itu. Print data diri misalnya kan seperti itu ya. Oh, dan juga nama project itu lebih baik seperti ini deh. Jangan pakai strip tapi pakai garis bawah. Apa sih namanya? Underscore. Nah, pilih print data diri seperti itu ya.
Terus setelah itu ini create main class itu tidak usah dicentang karena kita akan membuat main classnya secara manual nanti ya. Nah, lalu setelah itu Anda bisa tentukan mau disimpan di mana project ini. Saya simpan di local disk D, folder modding, dan di folder admins project saja ya, seperti itu. Kalian bisa simpan project ini di folder kalian sendiri, di folder yang kalian suka tentunya. Tidak harus sama seperti punya saya, seperti itu ya. Lalu finish. Dan project Java-nya berhasil dibuat. Tapi kita masih belum punya file untuk dieksekusi ya. Ingat tadi kita butuh file Java terlebih dahulu untuk dieksekusi untuk bukan dieksekusi tapi untuk dikompil. Jadi kita butuh file Java terlebih dahulu. Untuk dikompil menggunakan JDK yang sudah ada di NetBeans ini tentunya. Sudah built-in, sudah ada di sini JDK-nya. Lalu setelah dikompil file JDK yang ada di NetBeans ini, barulah si file yang sudah dikompil itu akan otomatis dieksekusi menggunakan JRE yang juga sudah built-in di NetBeans ini. Dan proses itu akan berlangsung secara otomatis hanya dengan satu kali klik seperti itu ya. Di sini saya akan langsung praktekkan saja. Untuk membuat file Java kita harus membuat packages terlebih dahulu ya. Salah bukan itu. Kita harus membuat packages sebentar. New Java package nah, seperti ini. Misalnya namanya adalah apa ya? Print 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 apa itu nama? Print Hider misalnya untuk. Jadi print Hider ini adalah sebuah package yang berisi program Java untuk ngeprint untuk menampilkan data diri Haidir Aditya. Yang mana itu data diri saya maksudnya ya. Nah, di sini kita klik kanan sebentar. Di sini kita di package ini, di package yang sudah kita buat tadi kita klik kanan, lalu new, lalu Java class seperti itu ya untuk membuat file Java-nya. Nah, di sini biasanya penamaan file Java itu harus diawali dengan huruf besar di setiap katanya. Atau biasanya yang seperti ini itu disebut camel case ya. Jadi style unta seperti itu. Nah, intinya setiap kata itu huruf depannya harus dibuat kapital ya. Contohnya di sini misalnya saya ingin membuat kelasnya adalah print Haidir misalnya atau mungkin ya print Haidir. Misalnya nama kelasnya sama dengan nama package atau jangan deh, jangan sama. Misalnya di sini apa ya print aja seperti itu. Print aja. Misalnya sih nama kelasnya print aja. Nah, lebih baik jangan seperti ini membuat nama filenya. Kalau mau membuat nama file print aja, lebih baik seperti ini. Jadi huruf depan kata print itu besar, kapital maksudnya, lalu huruf depan kata kedua aja, yaitu A-nya juga kapital. Nah, jadi akan terlihat seperti ini ya. Kan sebelumnya tadi pakai underscore dipisah, sekarang digabung, tapi setiap kata itu huruf depannya dibuat kapital. Nah, lalu di sini kita juga bisa tentukan mau disimpan di source package mana. Jadi kita biarkan saja di situ. Lalu package-nya juga kita bisa pilih mau disimpan di package mana. Dan karena di sini kita hanya punya satu package, ya sudah kita simpan di package print Hidir. Karena memang ya, di situ kita ingin menyimpan filenya. Dari awal memang rencananya seperti itu. Nah, lalu kita langsung saja di sini finish. Dan file Java-nya sudah berhasil dibuat. Lalu apa? Setelah file Java dibuat tuh lalu kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan setelah file Java dibuat? Yaitu adalah membuat kodenya tentunya. Kita kan tadi ingin menampilkan data diri saya, data diri kita sendiri. Dalam hal ini saya ingin menampilkan data diri saya sendiri. Misalnya nama dan lain sebagainya ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah saya harus membuat dulu yang namanya eh, main function. Jadi main function itu sebenarnya saya ketik dulu main, lalu kalian bisa gini, saya punya trik untuk mengetik main function agar lebih cepat, agar kalian tidak perlu pusing-pusing untuk mengetiknya manual dari awal, atau mungkin bahkan menghafal kodenya yang cukup panjang itu ya. Jadi kalian tinggal ketik saja main, klik main, lalu tekan tombol Control Space seperti itu, hingga muncul apa tuh namanya semacam pop up seperti ini. Nah kalian klik saja itu yang public static void main dan sebagainya. Kalian klik saja itu dan klik 2 kali ya. Nah setelah kalian klik 2 kali maka dia akan muncul kodenya ya, kode untuk membuat main function. Intinya sebuah function utama di dalam file Java yang digunakan agar file Java itu bisa mengeksekusi sebuah kode seperti itu ya. Jadi tanpa main function ini, ya file Java-nya tidak bisa menjalankan apa-apa. Jadi kalau tanpa main function, kita cuma bisa menulis kode aja di file Java, tapi tidak bisa mengeksekusi kode tersebut. Nah, maka dari itu, agar bisa dieksekusi, kita harus membuat yang namanya main function atau main method seperti ini ya, public static void main dan sebagainya. Nah, di dalam blok ini, ingat di dalam blok ini, jadi ini ada kurung rawa. Nah, ini kan ada kurung rawa buka dan kurung rawa tutup. Nah, di dalam kurung rawanya ini kita ngetik kode ya. Jangan jangan mengetik kode di sini karena itu akan error. Coba lihat ya. Nah, kalau kita mengetik kode di luar seperti ini dia akan error. Jadi kalau mengetik kode itu di dalam seperti ini. Nah, tapi kok sama-sama error? Kata di luar error, kok di dalam tetap error? Iya, karena sebenarnya kita tidak mengetikkan kode. Kita hanya mengetik sembarang hal. Nah, untuk mengeprint sesuatu ke terminal, terminal itu di sini loh. Terminal. Ini output namanya bukan terminal. Nah, jadi kita pergi ke tab window, lalu di sini pilih output ya. Nah, ini yang kontrol kalian bisa juga memunculkannya dengan shortcut kontrol 4, kontrol plus 4. Jadi tombol kontrol ditekan bersamaan dengan angka 4 di keyboard ya. Dan muncullah output page apa sih namanya? Ya, pokoknya tab output muncul seperti itu. Nah, di sinilah kode kita nanti akan muncul. Data diri kita nanti akan muncul di sini. Nah, langsung saja ya. Jadi untuk menampilkan sesuatu di terminal, kita harus mengetik kode seperti ini ya. System out print line. Jangan lupa kurung buka kurung tutup, kurung siku ya. Kurung siku, kurung apa sih? Kurung biasa, bukan kurung siku, bukan juga kurung kurawa, tapi kurung ini, kurung asli. Apa sih namanya? Saya tidak tahu deh. Let's say kita sebut kurung kurung normal, kurung biasa. Ya, pakai kurung biasa.
Jadi print kurung biasa, jangan kurung yang lain-lain. Nah, di dalam kurung ini kita tambahkan petik. Petik 2 boleh, petik 1 juga boleh. Nah, petik 2 boleh, petik 1 juga boleh, tidak error. Oh, sebentar. Kenapa error? Oh iya, kalau di petik 1 dia tidak boleh kosong. Tapi kalau dia petik 2 dia boleh kosong isinya. Tapi karena kita ingin mengisi sesuatu di dalamnya, jadi ya ya kita gunakan apa namanya? Kita bisa gunakan petik 1 atau petik 2 terserah. Yang jelas ada isinya di dalamnya. Nah, karena kita tidak mau repot, tidak mau pusing-pusing untuk memikirkan error karena petik 1, ya sudah kita pakai petik 2 saja karena ini lebih universal ya. Oke, jadi intinya eh, setelah memasukkan tanda petik dua dua biji, ingat petik dua biji di dalam kurung print line ini, kita ketik misalnya sesuatu ya seperti halo dunia misalnya. Halo dunia misalnya atau bismillah berkah mungkin. Nah, anggap kita ketik bismillah berkah di sini. Nah, setelah kita ketik bismillah berkah di dalam petik yang ada di dalam kurung print line, lalu kita bisa pergi ke bagian ini ya, ke bagian file. Di sini ada tab file, di kiri atas itu ada tab file. Kita klik itu, lalu di sini ada yang namanya save ya. Nah, setelah kalian menekan tombol save di tab kiri, jadi di tab kiri itu ada yang namanya tombol save. Kalau kalian sudah menekan tombol save itu, maka artinya project kalian sudah berhasil disimpan. Dan setelah project kalian berhasil disimpan, oh ya, satu hal lagi, untuk menyimpan file peringan kita itu bisa melalui tab di kiri ini. Menekan save atau menggunakan shortcut Ctrl S. Jadi misalnya kita di sini melakukan perubahan di kode, misalnya saya menambahkan di sini satu teks misalnya berkah hanya 3 biji misalnya. Nah, lalu kita bisa juga menekan Ctrl S ya. Jadi shortcut Ctrl S, tekan Ctrl S dan kode kita juga akan sama-sama tersimpan ya. Itu jauh lebih cepat daripada kita menyimpannya melalui tombol di sini seperti itu. Jadi mending lewat shortcut. Ya, lebih baik lewat shortcut Ctrl S seperti itu. Nah, setelah kode kita itu di-save, setelah disimpan kode kita itu barulah bisa dijalankan. Nah, di sini kita bisa tekan tombol yang ini ya, tombol yang gambar play ini. Yang kalau di hover itu muncul tulisan run project. Nah, kita tekan saja itu tombol. Lalu kita pilih main class kita. Maksudnya kita pilih kelas kita yang print aja .java tadi itu, yang di dalamnya sudah ada main method atau main function. Lalu kita tekan OK. Dan di sini bisa kalian lihat di bagian output itu ada Bismillah berkah. Alhamdulillah. Nah, ada yang sudah ya. Sebenarnya tugas kita sudah selesai, tapi karena kita tadi ingin karena tujuan utamanya adalah untuk ngeprint data diri data diri saya sendiri ya, atau data diri kalian mungkin. Kalian bisa mengubah ini ya. Jadi bukan 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 cuma ngeprint Bismillah berkah, tapi bisa ngeprint data diri kalian. Misalnya di sini saya akan mulai dengan nama, ya, nama misalnya Haidi Raditya. Jadi di sini saya ketikkan nama saya. Tentunya kalian juga bisa mengetikkan nama kalian sendiri ya. Jangan Haidi Raditya juga karena masa sih nama-nama kita sama seperti itu ya. Nah, jadi jangan mengetik nama yang sama seperti itu ya. Pakai nama kalian sendiri gitu. Nah, lalu ini setelah kita ngeprint nama, kita juga bisa apa namanya? Menyalin kodenya, mengcopy kodenya dengan cara kita blok kodenya ini. Kita blok dari ujung kanan sampai ujung kiri, lalu kita klik kanan di kodenya. Lalu di sini ada tombol copy. Nah, kalian bisa tekan copy untuk menyalin kodenya atau menggunakan Ctrl C sebagai shortcut ya. Saya rekomendasikan untuk selalu menggunakan shortcut agar proses ngoding jadi lebih cepat ya. Jadi tadi untuk nge-save itu Ctrl S, lalu untuk mengcopy itu Ctrl C, nah atau Ctrl C. Dan tentunya untuk ngepaste sama saja seperti pada umumnya kita mencopas teks di komputer itu menggunakan Ctrl V atau mungkin kalian juga bisa klik kanan di tempat kalian ingin mempaste kodenya. Misalnya kalian ingin menambahkan kode yang sudah di copy dari di sini, ya sudah. Arahkan kursor ke situ, lalu klik kanan, lalu di sini tekan paste. Atau bisa juga dengan Ctrl V ya. Sehingga saya rekomendasikan untuk selalu menggunakan shortcut agar ngoding jadi lebih asik dan lebih cepat. Nah, di sini selain ngeprint nama, saya juga ingin ngeprint yang namanya apa ya? Misalnya npm seperti itu. Nah, npm saya misalnya 241010 nah seperti itu. Ini bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya berhamburan, nah dirapikan seperti itu. Copy lagi. Lalu setelah ngeprint npm, saya juga ingin ngeprint apa ya? Apa ya saya npm? Prodi mungkin. Prodi. Program studi. Nah, program studi seperti itu. Wah, ini terlalu jauh ya. Bentar. Hmm. Aduh, hilang. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Satu lagi di sini. Oh ya, jangan lupa program studi saya adalah Teknik Informatika. Lalu di sini fakultas. Fakultas saya adalah apa ya? Fakultasnya itu Teknologi Informasi. Nah, oh satu lagi deh. Jangan lupa untuk menambahkan kelas ya. Jangan lupa untuk menambahkan kelas. Jadi kelas saya itu adalah kelas saya itu adalah 4B non reguler banyak atau BGM deh. Non reguler BGM. Nah, itu kelas saya. Seperti itu. Sudah jauh lebih rapi dan lebih lengkap ya. Nah, setelah kita memasukkan semua kode itu, setelah kita mengetikkan semua kode itu, lakukan lagi langkah yang sama seperti sebelumnya ya, yaitu jalankan kodenya. Save dulu deh. Jangan lupa untuk di-save. Nah, ingat cara untuk nge-save project tadi bagaimana? Yaitu adalah dengan ke tab sebelah kiri sini di bagian file lalu tekan tombol save seperti itu atau menggunakan shortcut Ctrl S. Nah, setelah kita save projectnya barulah kita run ya.
Ingat, ingat selalu untuk save projectnya, lalu setelah itu baru di run. Jangan di run dulu sebelum projectnya di save. Karena jika kita coba ya saya akan praktekkan apa yang terjadi kalau misalnya kita run projectnya tanpa save. Di sini saya menghapus program studi saya kosongkan. Tadi kan teknik informatika. Nah sekarang saya kosongkan. Saya tidak save projectnya. Lalu saya langsung tekan tombol run. Apa yang terjadi? Wow, ternyata dia otomatis di save ternyata ya sama NetBeans. Bagus. Saya kira tadi akan error. Ternyata NetBeans sudah bahkan NetBeans sudah otomatis melakukan save pada project kita ya. Mantap sekali. Nah, jadi secara default NetBeans itu sudah menerapkan yang namanya auto save ya. Jadi project kita itu sebelum di run, sebelum di compile dan di run, NetBeans sudah otomatis melakukan save project kita ya, sehingga kita bukan mungkin tidak perlu untuk menekan save secara manual atau menggunakan shortcut Ctrl S seperti itu. Tapi karena saya itu sudah terbiasa untuk selalu save kapanpun, jadi saya refleks selalu menekan Ctrl S setiap kali ada perubahan kode seperti itu ya. Walau sebenarnya itu juga sudah bisa dilakukan oleh admin secara otomatis ya. Jadi admin akan otomatis nge-save project kita, lalu setelah itu di-compile menjadi bahasa mesin, lalu dijalankan menggunakan JRE. Ingat tadi saya bilang ada JDK dan JRE seperti itu. JDK untuk mengubah bahasa program kita tadi itu menjadi bahasa mesin, lalu JRE tadi untuk menjalankan program yang sudah jadi bahasa mesin itu ya. Seperti itu. Nah, oh ya, di sini saya kembalikan lagi itu teknik informatika, lalu saya baru setelah itu kita jalankan. Boom. Nah, seperti itu ya. Jadi muncul di sini ya. Saya besarkan sedikit ya. Saya gedein sedikit biar terlihat karena mungkin tidak kelihatan ya. Nah, di sini sangat-sangat jelas sekali harusnya sudah nama Haidar Aditya, NPM sekian, kelas sekian, program studi dan fakultas dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sampai situ saja tutorial menginstal NetBeans, JDK dan JRE. Bahkan kita juga sudah sekalian praktek sebentar untuk membuat kode Java atau membuat project Java di NetBeans, yang mana itu outputnya bisa dilihat di terminal seperti itu ya. Nah, jadi itu saja dari saya. Nah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ketidakjelasan informasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.